Ambisi Putin di persimpangan besar, kekaisaran Rusia, sanksi Barat, dan ancaman perang baru di Moldova. Akankah Rusia bangkit atau justru runtuh? Temukan jawabannya di sini. Rusia dan dilema kekaisaran, ambisi yang berhadapan dengan realitas. Rusia di bawah Putin, ada satu pertanyaan besar yang kini mencuat. Seberapa jauh langkah ini dapat bertahan? Rusia yang sejak runtuhnya Uni Soviet telah berjuang untuk mendapatkan kembali pengaruhnya, menghadapi tantangan berat dari dalam dan luar negeri. Ambisi geopolitik Putin untuk merekonstruksi kejayaan Uni Soviet kini terhalang oleh 3 faktor utama: keterbatasan ekonomi, tekanan militer, dan resistensi diplomatik global. Faktor ekonomi, pijakan yang rapuh. Sanksi ekonomi Barat yang terus diperluas sejak invasi Ukraina menjadi pukulan telak bagi stabilitas ekonomi Rusia. Beberapa aspek kritis yang mempengaruhi kemampuan Rusia untuk mendukung ambisi militernya adalah: pertama, ketergantungan pada ekspor energi. Pendapatan utama Rusia berasal dari ekspor minyak dan gas. Namun dengan berkurangnya pembeli dari Eropa dan meningkatnya tekanan untuk transisi energi hijau global, Rusia kehilangan pasar utama yang sebelumnya menjadi sumber pemasukan stabil. Meski Cina dan India telah meningkatkan pembelian energi Rusia, harga diskon yang mereka negosiasikan memberikan keuntungan terbatas bagi Moskow. Yang kedua, deindustrialisasi dan ketergantungan pada teknologi impor. Rusia bergantung pada impor teknologi tinggi untuk mendukung industrinya, termasuk sektor pertahanan. Dengan embargo yang diberlakukan Barat, kemampuan Rusia untuk memproduksi peralatan militer modern semakin berkurang, mengurangi efektivitasnya dalam konflik jangka panjang. Yang ketiga, ketidakpuasan domestik. Ekonomi yang telah tertekan telah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Rusia, terutama di wilayah pedesaan yang kurang berkembang. Biaya perang yang terus meningkat, baik secara ekonomi maupun sosial, menjadi ancaman bagi stabilitas domestik yang dapat memperlemah legitimasi Putin di mata rakyatnya. Tekanan militer, tantangan di banyak front. Rusia saat ini menghadapi tekanan militer yang signifikan, tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di kawasan lain yang menjadi perhatian strategisnya. Yang pertama, kesulitan di Ukraina. Invasi ke Ukraina telah menunjukkan kelemahan militer Rusia, termasuk logistik yang buruk, moral pasukan yang rendah, dan resistensi kuat dari rakyat Ukraina. Perlawanan Ukraina telah didukung oleh Barat semakin memperpanjang konflik, memaksa Rusia untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya daripada yang diantisipasinya. Walaupun demikian, Rusia tetap bertahan. Justru pada kenyataannya, ini hanya menjadi analisis di atas kertas. Faktanya, Rusia terus bertahan, kemampuan militernya terus berkembang. Teknologi militernya dilihat dari kemampuan Rusia untuk memproduksi senjata-senjata baru dengan jangkauan yang lebih cepat. Sungguh luar biasa. Fakta inilah yang membuat kita berkesimpulan bahwa perang dapat membuat Rusia semakin kuat. Yang kedua, ancaman dari NATO. NATO telah meningkatkan kehadirannya di Eropa Timur dengan menggerakkan pasukan tambahan dan melatih militer negara-negara anggota seperti Polandia dan Rumania. Hal ini menempatkan Rusia dalam posisi defensif, mengurangi kemampuannya untuk melakukan ekspansi yang lebih jauh. Tapi pada kenyataannya, daerah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia semakin bertambah dari hari ke hari. Ini tidak bisa menampik fakta bahwa Rusia berhasil mendapatkan banyak kemajuan dalam perang Ukraina. Yang ketiga, kerentanan di Kaukasus dan Asia Tengah. Wilayah lain di dekat Rusia seperti Georgia, Kazakhstan, dan negara-negara Kaukasus juga memperhatikan langkah Rusia dengan penuh kewaspadaan. Jika Rusia terlihat melemah akibat konflik di Ukraina, negara-negara ini mungkin semakin menjauh dari pengaruh Moskow dan mendekat ke arah Barat atau Cina. Tapi pada saat ini, negara-negara di wilayah Asia Tengah dan Kaukasus masih tetap setia di samping Rusia, mendukung Rusia dengan segala apa yang mereka miliki. Diplomasi global dan pergeseran kekuatan dunia, Barat yang lebih solid. Invasi Rusia telah memperkuat aliansi antara negara-negara Barat. Uni Eropa dan Amerika Serikat kini bekerja lebih erat, tidak hanya dalam memberikan sanksi ekonomi tetapi juga mendukung Ukraina secara militer. Namun kesatuan ini diuji oleh berbagai perbedaan dalam pendekatan, terutama antara negara-negara Eropa yang lebih rentan terhadap gangguan energi dan Amerika Serikat yang memiliki ruang gerak yang lebih besar. Netralitas strategi negara global selatan. Banyak negara di kawasan global selatan, seperti di Afrika dan Asia, memilih untuk tidak secara terbuka mendukung salah satu pihak. Mereka lebih fokus pada kepentingan ekonomi, seperti mendapatkan energi murah dari Rusia atau bantuan keuangan dari Barat. Sedangkan Cina dan strategi dua muka. Cina tetap menjadi mitra strategis Rusia, tetapi Beijing memainkan peran yang sangat hati-hati. Di satu sisi, Cina memanfaatkan Rusia sebagai sekutu melawan pengaruh Amerika Serikat. Namun di sisi lain,
Beijing juga tidak ingin terlalu terikat pada Moskow, terutama jika konflik Rusia terus menyebabkan ketidakstabilan global yang mengancam kepentingan ekonomi Cina. Moldova adalah suatu daerah kecil yang menjadi ancaman yang tak terelakkan. Seperti disebutkan sebelumnya, Moldova kini berada dalam posisi yang sangat rapuh. Ada beberapa skenario yang mungkin bisa terjadi jika Rusia memutuskan untuk memperluas konfliknya ke wilayah ini. Kemungkinan yang pertama, invasi langsung dengan dukungan Transnistria. Transnistria dengan ribuan pasukan pro-Rusia dapat menjadi titik awal bagi invasi Rusia. Jika langkah ini terjadi, Moldova kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas wilayahnya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, ini akan semakin memperburuk citra internasional Rusia dan memicu sanksi tambahan. Kemungkinan kedua, destabilisasi melalui politik internal. Rusia juga dapat memilih pendekatan yang lebih halus, seperti mendukung kelompok pro-Rusia dalam Moldova untuk menciptakan krisis politik. Ini akan mempersulit Moldova untuk fokus pada integrasi ke Uni Eropa dan meningkatkan ketergantungannya pada Rusia. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah penahanan Moldova melalui tekanan ekonomi. Dengan mengontrol pasokan energi ke Moldova, Rusia dapat memaksa pemerintah di Chisinau untuk membuat konsesi politik tanpa perlu melakukan invasi militer. Namun, keberhasilan strategi ini tergantung pada seberapa besar dukungan Uni Eropa terhadap Moldova. Apakah Putin akan berhenti? Ambisi Putin untuk membangun kembali kekaisaran Rusia berhadapan dengan batasan yang nyata. Semakin dia mendorong agendanya, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung Rusia, baik dari segi ekonomi, militer, maupun diplomasi. Namun sejarah menunjukkan bahwa pemimpin otoriter seringkali lebih memilih untuk melipat gandakan upayanya daripada mundur, meskipun risiko kekalahan semakin besar. Namun narasi itu adalah analisis dari ahli think tank barat. Pada kenyataannya, Rusia semakin berhasil menaklukkan banyak wilayah di Ukraina, dan secara ekonomi, Rusia semakin kuat. Secara militer, mereka semakin kuat dan semakin kreatif dalam menciptakan berbagai macam senjata yang lebih mutakhir yang belum pernah ada sebelumnya. Masa depan yang tidak pasti. Langkah Rusia dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan tidak hanya nasib Moldova dan Ukraina, tetapi juga tatanan geopolitik dunia. Dunia kini menyaksikan apakah ambisi Putin akan membawa Rusia menuju kemenangan atau justru tenggelam di dalam kehancuran. Yang pasti, konflik ini akan meningkatkan jejak panjang pada stabilitas global, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan.